Salah seorang petugas penyelamat membagikan momen evakuasi korban ambruknya musola Pondok Pesantren Al-Khozini, Sidoarjo. Kondisinya Haikal ada di sebelah sana, sebelah kiri lagi. Ada di sebelah sini. Aduh, pengap. Salah satu petugas membagikan rekaman saat ikut mengevakuasi para korban yang terjepit reruntuhan bangunan musola Ponpes yang ambruk. Proses evakuasi berjalan penuh resiko. Seperti kita lihat karena struktur bangunan bisa kembali roboh sewaktu-waktu. Selama 24 jam, petugas gabungan berupaya mengevakuasi para korban. Dan momen dramatis seperti yang Anda saksikan ini, pemirsa, menggambarkan perjuangan petugas yang berjibaku demi selamatkan para santri dari musibah tersebut, dan juga tentunya berhati-hati karena ancaman struktur bangunan yang bisa rubuh setiap saat pun juga mengancam para petugas. Posko DVI Polda Jatim di Rumah Sakit Bayangkara menerima total 9 jenazah korban robohnya bangunan pesantren Al-Khozini, Buduran, Sidoarjo. 56 sampel DNA yang sudah didapat dari pihak keluarga dikirim ke Puslapor Mabes Polri guna mempercepat proses identifikasi. Petugas tim Disaster Victim Identification atau DVI Polda Jatim terus melakukan proses identifikasi terhadap jenazah korban robohnya bangunan Pondok Pesantren Al-Khozini, Buduran, Sidoarjo yang tiba di posko DVI Rumah Sakit Bayangkara Polda Jatim. Dari total 9 jenazah yang diterima, tim DVI baru melakukan pencocokan data antemortem dan postmortem terhadap 9 jenazah. Sejumlah keluarga yang berada di posko DVI juga telah dilakukan pengambilan sampel DNA. Dan rencananya 56 sampel DNA yang sudah didapat dari pihak keluarga akan dikirim ke Pusat Laboratorium Forensik atau Puslapor Mabes Polri pada Sabtu pagi guna mempercepat proses identifikasi. Pihak keluarga dihimbau agar memberikan data antemortem kepada tim DVI. Butuhkan dari keluarga, taruh yang 5 ini ya sebagai contoh, itu salah satunya diantaranya foto-foto terakhir lah, foto-foto terakhir untuk menyocokkan gitu. Secara umum kondisi jenazahnya seperti apa, Dok? Secara umum itu utuh atau ada yang terpotong atau ada yang rusak, dan itu bagian mana ya rusak? Bagian mana saja? Kalau itu ini ya terlalu ekstrim. Ya, tapi kalau masalah utuh sih utuh ya. Dok, apakah artinya rusak itu gimana itu Pak? Katanya tadi kan ada yang rusak. Apakah rusak, semua jenazah yang rusak ya, atau gimana? Rusaknya itu bukan karena sesuatu, terkait proses alamiah. Dok, semuanya berarti terkait ya? 5 jenazah tadi kan masih menggunakan pakaian, ada pakaiannya itu mungkin bisa disampaikan, Dok, sehingga mungkin keluarganya kita ada guideline ya, ada guideline aturan yang disepakati internasional di lainnya, Prancis pusatnya ya. Jadi bukan kita yang memberikan data, tapi dari keluarga yang memberikan. Kalau kita memberikan data nanti diakui, kan jadi masalah nanti ternyata yang kita identifikasi orangnya masih hidup, jadi masalah nanti. Dok, Kabid DVI tadi sore mengatakan bahwa dengan kondisi jenazah yang seperti itu dan tidak lengkapnya data antemortem dari keluarga korban, artinya kemungkinan terakhir akan dilakukan tes DNA. Artinya pencocokan DNA yang akan menjadi solusi terakhir di proses identifikasi ini, Dok. Oh ya, saya sependapat itu. Tes DNA itu adalah saat ini diakui internasional tidak terbantahkan. Jadi kalau begitu sudah dilakukan tes DNA, saya minta tolong teman-teman tidak memberikan opini yang tidak sesuai, karena itu sudah diakui internasional bahwa tes DNA itu termasuk yang istilahnya bahasa zaman dulu itu tidak terbantahkan lah kira-kira. Dok, artinya gitu, butuh berapa lama, Dok, dengan kondisi jenazah yang sudah mulai rusak ini, Dok? Bisa cepat, bisa lambat, tergantung suasana, tergantung kondisi lah. Yang paling sepengetahuan saya yang paling cepat itu 3 hari ya. Berbagai kesulitan dihadapi tim DVI Polda Jatim dalam mengenali identitas jenazah santri Pondok Pesantren Al-Khozini yang tiba di posko postmortem Rumah Sakit Bayangkara Polda Jatim. Hal ini dikarenakan kondisi jenazah yang rusak sehingga sulit mengambil sidik jari korban.
Kesulitan utama yang dihadapi tim Disaster Victim Identification Polda disebabkan oleh kondisi jenazah yang rata-rata berusia 12 sampai 15 tahun. Alat identifikasi sidik jari portable milik DVI Polda Jatim tidak bisa melakukan karena kondisi sidik jari korban sudah mulai rusak akibat pembusukan. Selain itu, sebagian besar korban belum memiliki KTP sehingga tidak dapat terintegrasi dengan sistem kependudukan. Sementara itu, untuk identifikasi dental atau gigi juga sulit dilakukan karena pertumbuhan gigi anak-anak usia 12 sampai 15 tahun cenderung seragam sehingga sulit menemukan ciri-ciri khusus yang dapat membedakan satu jenazah dengan lainnya. Terus dari segi ciri khusus, misalnya tai lalat lah, atau ada tato, atau tanda lahir gitu toh, atau ada cacat itu juga tidak dapat info dari keluarga. Oh, tai lalat anakku di mana gitu. Banyak keluarga yang tidak hafal gitu. Meskipun ada yang hafal, tapi sampai sekarang pembandingannya itu belum ketemu gitu. Hingga kini petugas masih terus berupaya maksimal untuk melakukan proses identifikasi secara profesional agar seluruh jenazah bisa dimakamkan dengan layak oleh pihak keluarga. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Tim SAR gabungan terus melakukan pencarian korban ambruknya Pondok Pesantren Al-Khozini di Sidoarjo, Jawa Timur. Fokus pencarian pada lapisan paling bawah runtuhan bangunan. Ya itu mungkin kalaupun mereka harus ke lokasi, mungkin nanti akan perwakilan tidak kemudian semuanya ke sana. Itu perwakilan mungkin tidak ada masalah. Secara berkala berarti terus-menerus akan ada wali santri yang mengajak diajak lihat ke sana, Pak? Iya, itu tidak masalah. Yang penting hanya perwakilan. Artinya biar proses juga tetap berjalan secara konsisten dan berlanjut seperti itu. Sejauh ini untuk reruntuhan sudah berapa persen, Pak, dibersihkannya, Pak? Ya untuk tadi siang juga saya sudah sampaikan ya sekitar 50%-an ya. Tapi sekali lagi bahwa menggunakan alat berat untuk membersihkan untuk menyingkirkan puing-puing reruntuhan itu bukan berarti untuk secepatnya membuang atau membersihkan bangunannya, tapi membuka akses-akses di mana korban itu ada. Begitu korban itu terlihat, dihentikan sementara, kemudian dievakuasi. Kemudian akan dilakukan lagi, begitu terbuka lagi akan evakuasi kembali seperti itu. Seorang santri berusia 14 tahun selamat dalam tragedi ambruknya musola Ponpes Al-Khozini Sidoarjo. Ia berhasil dievakuasi dalam kondisi hidup usai 3 hari tertimbun di bawah runtuhan bangunan. Inilah Al-Fatih Cakrabuana, 14 tahun, salah seorang korban selamat yang berhasil dievakuasi oleh tim SAR gabungan dari reruntuhan bangunan musola Ponpes Al-Khozini Buduran Sidoarjo 3 hari pasca kejadian. Al-Fatih yang saat ini duduk di bangku SMP kelas 9 tidak mengalami luka yang serius, hanya terdapat luka lecet di beberapa bagian tangannya. Ia bercerita sebelum kejadian, dirinya tertidur di musola dan terbangun pada saat dievakuasi oleh tim SAR. Ia mengaku tertimbun pasir dan terjebak di dalam reruntuhan puing-puing beton bangunan. Dirinya tersadar saat diselamatkan oleh tim SAR gabungan. Selanjutnya gimana selanjutnya setelah tidur itu? Bangun tidur kayak ada gempa. Terus lari, terus pingsan, kena batu mungkin. Bangun-bangun kayak udah gelap. Di sebelah ada teman-teman. Aku tanya, kenapa? Musolanya roboh tadi, kayak ada gempa. Udah, gitu. Al-Fatih selamat tanpa luka serius karena tubuhnya tertimbun pasir dan bagian wajah tertutup oleh atap seng, sehingga bagian tubuhnya terlindungi dari material yang jatuh dari atas bangunan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Syafi'i, iNews melaporkan.